Shalom, 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 soteria, soteria. Puji Tuhan, bertemu ya kembali dengan saya, Bajana, dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry. Ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Orang-orang mengenalnya namanya singkatannya ya, HDM. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, dalam pelayanan saya yang namanya kesembuhan dan kelepasan ini, beberapa orang ya seringlah menanyakan kepada saya begini, Pak, kalau minta bukti itu apa salah? Ya, dia mengatakan begitu orang-orang ini. Ya, sebab pelayanan saya kan namanya pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Itu kan dilakukan pada waktu itu hari Rabu dan Minggu, tapi sekarang ini kan lewat YouTube. Dan sampai sekarang pun mereka mempertanyakan begitu, minta bukti apa salah. Ya, jadi saya mau beri tema ini, saudara ya. Khotbah saya, pelayanan saya ini pada hari ini ya, minta bukti salahkah? Ya, minta bukti salahkah? Tapi sebelum ini, saudara bisa jawab sendirilah nanti dalam khotbah saya ini. Tapi saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara mengenai pertanyaan ini. Saudara jawab sendiri nanti dalam khotbah saya. Ya, saya mau menyampaikan firman Tuhan, saudara, untuk melandasi pertanyaan ini. Ya, yang saya dapatkan dalam Injil Yohanes, saudara. Saudara bisa buka ya, Injil Yohanes. Ya, ini setelah Tuhan Yesus bangkit ya. Ya, ini saudara, Injil Yohanes pasal 20. Kalau saudara membaca ya, mungkin bisa dimulai dari ayat 19 ya. Yang pertama itu Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 ya. Terus ayat 23. Nah, tapi saya akan mau menyampaikan kepada saudara yang ayat 24 sampai 29. Kalau saudara di sana yang pertama tadi Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 itu judulnya kan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi untuk yang ayat 24 sampai 29 itu judulnya kan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ini ada ceritanya, saudara-saudara, kok membaca ini semua ya, saudara kan tahu ya, ketika Tuhan Yesus bangkit ya, Tuhan Yesus kan menampakkan kepada murid-muridnya. Tapi waktu menampakkan diri kepada murid-muridnya, di sana ada satu muridnya tidak ada, yaitu Thomas. Ya, murid-muridnya semua ada kecuali Thomas. Lalu saudara-saudara, kalau saudara membaca Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29, ini mau saya baca saudara, yang ayat 24 sampai 29. Tapi saudara bisa menyelidiki yang ayat 19 sampai 23 ya, di dalam Injil Yohanes pasal 20. Minta bukti salahkah? Mari kita lihat saudara. Ya, ini begini saudara. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Nah, ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas nih ya, kami telah melihat Tuhan. Nah, ya. Tetapi Thomas berkata mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, ini Thomas, saudara, karena dia tidak melihat, sedangkan muridnya kan melihat. Ya, jadi dia bisa mengatakan begitu kepada Thomas. Thomas tidak bisa melihat, tapi terus selanjutnya segini, saudara. Jadi Thomas ini kan minta bukti gitu loh, saudara. Ya, minta bukti, jelas minta bukti. Ya, dia harus minta bukti secara real, bagaimana baru dia percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Nah, kumpul lagi nih saudara ya, semua nih sekarang ini.
Yesus datang, nah, sementara pintu-pintu terkunci loh, itu terkunci semua loh ya. Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka berkata, damai sejahtera bagi kamu. Enak ya. Kalau kita di tengah-tengah rumah kita itu Tuhan Yesus datang mengatakan damai sejahtera bagi, waduh luar biasa. Saya beritahu luar biasa, saudara. Kalau Tuhan mengatakan damai, shalom, ada shalom. Ya, saya sering mengatakan shalom, saudara. Ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, loh, ini saudara. Ya, Thomas minta bukti, ini Tuhan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tuhan beri bukti enggak ini? Kalau sampai di ayat di sini Tuhan beri bukti enggak? Yang diminta Tuhan apa, saudara? Percaya. Tadi katakan jangan sampai engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya. Lalu ayat 26 begini, saudara. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, mengakui saudara. Baru dia percaya setelah melihat diri Tuhan dan membuktikan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan begini. Nah ini saudara, ayat 29 ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Lah, ayat ini kan viral. Selalu saudara ya, kita beriman Tuhan Yesus itu bukan karena melihat tetapi percaya. Percaya Tuhan beri bukti saudara. Percayalah ya Tuhan beri bukti. Beri bukti. Loh ini loh pertanyaannya saudara-saudara. Ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini perkataan Tuhan. Tuhan kalau berfirman itu kan firman-Nya itu ya dan amin. Itu artinya apa? Terbukti saudara. Firman-Nya ya dan amin saudara ya. Tuhan firman, apa yang sudah disampaikan Tuhan dulu, diperkatakan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi dia akan berhasil. Ya, apa yang disampaikan Tuhan dibuatnya berhasil. Tuhan mengatakan firman-Nya, jadilah terang, maka terang itu jadi. Loh kan begitu kan? Itu namanya firman-Nya ya dan amin. Tuhan, kita hanya percaya. Ini sejak anak sekolah minggu saya sudah mendengar ini sudah, dan saya percaya ini. Tapi di dalam pelayanan HDM saudara kan berbeda. Orang-orang kan bahkan ya orang yang sudah percaya Yesus saja sudah katanya orang Kristen kan pengikut Yesus ya. Nah itu aja ya kadang-kadang minta bukti kan. Tapi ini saudara-saudara, apakah Thomas saja yang minta bukti seperti ini? Saudara-saudara, kalau saudara melihat ayat yang lain, coba lihat saudara di dalam Injil Lukas, ya. Injil Lukas di dalam pasal 24 saudara. Kita buktikan saudara. Injil Lukas pasal 24 ya. Kalau saudara menyelidiki mulai ayat 1 dan seterusnya ya. Tapi saya melihat saudara di dalam Injil Lukas pasal 24 ya, saya tidak baca lah ya, tapi saudara baca ya. Ini kan mengenai ketika ya pada hari Sabat itu loh saudara ya, ada hari ketiga pada minggu itu, hari ketiga setelah Yesus dikuburkan itu loh. Nah ada perempuan-perempuan di sana dikatakan ini saudara-saudara. Ya, kalau saudara melihat ceritanya ini saudara-saudara. Perempuan di ayat 10 dikatakan perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul mengenai bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, ini banyak perempuan-perempuan yang sudah menyaksikan kubur Yesus kosong, temui malaikat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, lalu mereka itu sukacita kan, lalu memberitahukan kepada
rasul-rasul yang murid-muridnya. Tetapi ini lihat saudara di ayat 11 ya. Di Lukas 24 ayat 11 begini. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Gak percaya kan? Karena belum lihat. Beda kan sama yang tadi. Ini ayat sebelumnya saudara. Di Injil Lukas ini loh ya. Lalu apa ayat 12 ini? Di antaranya itu loh. Sesungguh pun demikian. Petrus bangun. Loh itu kan ada Petrus. Ya. Mereka tidak percaya. Tapi Petrus diam-diam ini. Lalu cepat pergi ke kubur itu untuk apa saudara? Ingin membuktikan. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja, lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Tuhan sudah bangkit. Petrus cari bukti. Jadi bukan Thomas saja saudara, karena ada. Nah ini saudara-saudara, tapi Tuhan saya beri bukti kok. Ya, itu kan dibuktikan. Karena firman-Nya itu ya dan amin. Nah saudara, pembuktian apa lagi saudara? Coba saudara-saudara. Bahwa Tuhan Yesus itu memberi bukti banyak di sini di Alkitab. Saudara buka perjanjian lama, perjanjian baru. Tuhan Yesus memberi bukti banyak. Jadi bukan ini saja. Tuhan Yesus memberi bukti. Ya kalau saudara membaca ini loh. Coba ya. Kalau saudara membuka Injil Matius. Pasal 15. Ya. Ini bukti Yesus. Membuktikan kepada banyak orang bahwa dia itu berkuasa. Dia sudah bangkit. Ya sudah bangkit dan dia masih terus tetap sama saudara. Tidak pernah berubah. Firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dari zaman dahulu sekarang ini sampai selama-lamanya. Coba saudara membaca Injil Matius pasal 15. Saya mau baca ayat 30 dan 31 saja saudara. Demikian. Kalau sudah membaca itu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Judulnya kan begitu. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Ya, kepada Yesus. Membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain. Macam sakitnya saudara, anda itu saja. Ya seperti zaman sekarang pun juga banyak macam-macam penyakit. Tidak seperti ini aja. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dan mereka memuliakan Allah Israel. Haleluya. Menjadi percaya. Memuliakan Allah Israel, menjadi percaya orang-orang yang menikmati mujizat Tuhan, menikmati kebangkitan Yesus. Dia tidak hanya bangkit, tetapi dia menyembuhkan banyak orang dan mereka melihat mujizat itu menjadi. Jadi saudara-saudara ya, kita kalau ada orang meminta mujizat, loh, itu tidak hanya mujizat saja sampai di situ loh saudara-saudara. Itu ya silakan aja. Memang ada ayatnya kan, 10 orang kusta itu, ya. Nah, makanya tuh kalau kita menyampaikan khotbah ini kan harus dalam porsinya yang apa, dalam pelayanan yang model apa. Ya seperti itu saudara. Hanya satu yang kembali kepada Yesus. Tapi ini tidak lain ceritanya saudara. Banyak orang berbondong-bondong. Nanti saya beri bukti, saudara-saudara. Saya memberi bukti karena dia memberi bukti. Lalu saudara, itu dibuktikan ya di dalam perjanjian lama, perjanjian baru sampai ketika peristiwa Pentakosta. Ya, ini saya sampai situ saudara. Dicurahkan Roh Kudus loh. Coba saudara lihat. Memberi bukti apa itu? Dapat. Ada pertanyaan. Minta bukti, salahkah? Saudara jawab sendiri dengan ini. Coba saudara melihat di dalam Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal 3.
Wah, ayat terkenal kok saudara. Terkenal seringkali dibicarakan, tapi kan kita butuh bukti. Kan gitu saudara. Kisah Rasul pasal 3. Kalau saudara membaca ya ayat 1 sampai 10. Saudara baca semua. Ya, ini setelah murid-murid Yesus semua banyak itu 120 orang itu loh ya, dipenuhi Roh Kudus. Di antara kan murid-murid itu dan orang-orang percaya. Nah, ini ceritanya adalah mengenai Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini setelah dipenuhi Roh Kudus. Apa saudara? Ya, ini kalau saudara membaca kan mengenai Petrus dan Yohanes itu loh. Waktu ke Bait Allah, di sana dinamanya ada yang bernama Gerbang Indah. Ya, pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Itu ada orang yang meminta-minta sedekah di dalam Bait Allah. Sudah lama itu orang ini sakit saudara. Ya, orang ini lumpuh. Nah, kalau saudara melihat ayat 4 begini saudara, orang lumpuh ini loh ya. Ya, pikirnya kan minta sedekah itu sudah dilakukan bertahun-tahun tuh ya. Ayat 4 begini, ya, Kisah Rasul pasal 3 ayat 4. Mereka menatap dia, menatap Petrus, menatap Yohanes, pikir mereka minta sedekah. Ya. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ayat 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Mendapatkan uang ya, minta sedekah itu saudara. Tapi ini lihat saudara apa yang disampaikan kepada Petrus kepada orang itu. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku." Ini ayat viral ya, ayat yang sering kali disampaikan. Tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Kepada orang itu yang lumpuh. Lalu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Luar biasa ya. Ini loh saudara. Saudara kalau melihat perkataan ini ya, saudara bagaimana ya? Pengertian saudara, apakah Petrus lalu, "Tuhan, orang ini lumpuh, saya tidak punya uang, tapi Tuhan buat dia berjalan loh." Kan tidak begitu kan? Tapi dia mengatakan begini, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Itu yang dikatakan dia sudah penuh Roh Kudus. Orang yang sudah penuh Roh Kudus dikatakan ada kuasa dan tenaga daripada Roh Kudus. Ada otoritas, ada wewenang di dalam namanya, oleh karena Roh Kudus sudah bekerja di dalam Petrus maupun Yohanes, karena mereka sudah dipenuhi. Mereka penuh Roh Kudus. Mereka mengatakan begitu, saudara, tidak kembalikan lagi, minta-minta sama Tuhan, tapi dengan wewenang, dengan kuasa ilahi, kuasa dari atas, kuasa dari Tuhan. Oh, ini saudara, Roh Kudus bekerja atas Petrus dan Yohanes sehingga dia berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus." Demi nama Yesus, pemenang dari Yesus Kristus, yaitu Rohnya sudah dicurahkan ini, yang mengatakan berjalanlah. Terus lalu ia memegang, yang membantu ya tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga keluarlah kaki mata kaki orang itu, melonjaklah berdiri, lalu berjalan kian kemari mereka dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Menjadi percaya. Bisa terjadi enggak ini? Ada bukti enggak? Dari mulai Tuhan Yesus lahir, ya sampai sekarang lah, Tuhan Yesus banyak membuktikan kok. Ya. Lalu bagaimana? Tuhan pakai ADM.
Tuhan pakai HDM dengan rohnya yang Maha Kudus itu. Dengan kuasa Pentakosta, dengan kuasa Roh Kudus, ada tenaga dan kuasa, itu wewenang, otoritas saya beritahu. Kalau saya nggak pernah, saya nggak mau mengembalikan lagi saya itu, saudara. Saya terima itu dan saya pakai wewenang dia. Dengan capnya Tuhan Yesus, cap demi nama Tuhan Yesus terus. Itu loh. Kalau saudara diberi wewenang dalam warisan sama orang tua, ada capnya orang tua, saudara pakai nama orang tuamu kan, mengerjakan segala sesuatu, ya sama dengan ini saudara. Apa saudara? Ini saya pakai saudara di ADM. Firman Tuhan ini dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Ya. Yang di dalam ayat, jelas di dalam ayat yang ke-6 dan seterusnya. Ada orang lumpuh datang saudara, banyak lihat orang itu. Saya juga mengatakan kepada orang lumpuh ini, waktu dia datang digendong, masih muda, umurnya 17 atau 19 tahun, orang daerah Ungaran lah. Ya, dia lumpuh karena sakit. Tangannya nggak bisa digerakkan, dia lumpuh semua, kaki tidak bisa jalan. Tapi bisa duduk. Ya sandar, duduk. Nah, doakan dalam nama Yesus Kristus. Nah, katakan emas dan perak aku tidak punya. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit, berjalanlah. Dan teman-teman saya ikut mengangkat dia beri dan dia tepuk tangan, dia bergerak tangannya, dia berjalan kemari mengelilingi orang, banyak orang bertepuk tangan. Percaya. Tuhan mengatakan percaya, meskipun engkau belum melihat, percaya. Itu kan iman kita. Ada saudara, tapi Tuhan beri bukti kok. Ini ada lagi saudara-saudara orang yang sakit, ya lumpuh, nggak bisa ngomong. Nah itu ada tenungnya saudara. Sama. Berjalan, berbicara. Itu yang masih muda loh. Terjadi kok. Maka itu saya katakan, ingat, firman-Nya mengatakan apa? Firman yang kukatakan, Tuhan mengatakan, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu firman perkataan Tuhan ngomong terang jadilah, jadilah terang, terang jadi. Berjalanlah berjalan, sembuh sembuh. Perkataan Tuhan. Nah, kita sampaikan. Ini saudara-saudara. Ada juga kan saudara. Ya. Tuhan itu bekerja sistematis saudara. Hembusannya itu loh. Ini saya ingin memberikan saudara fakta. Ya, jadi kalau ada orang-orang minta bukti salahkah, saudara bisa merenungkan sendiri apa yang saya sampaikan. Ya, boleh atau tidak. Tadi sudah saya sampaikan, saudara ulangilah. Tadi dari awal. Ada orang yang itu berkali-kali ya saya. Tapi ini saya mau contoh ini. Ada orang yang ya itu belum pernah datang ke ADM dia. Dia dari gereja lain lah. Dia divonis dokter segera, ya waktu itu Singapura, tapi rencana mau di Jakarta saja. Dia dinyatakan harus bypass jantungnya. 90% tersumbat saudara pembuluh darahnya. Wah 90%, tinggal 10%. Tapi kok masih diberi waktu 2 minggu. 2 minggu. Loh, ya. Kalau dia mendengar ada ADM ini kan dia datang saudara. Jadi 2 minggu, jadi 2 Rabu dia datang berturut-turut loh. Loh kita ya enggak tahu lah, saya enggak tahu dia datang. Tapi saya kan seringkali cuma menumpang tangan begitu-begitu aja. Dalam nama Tuhan Yesus loh. Dalam nama Tuhan Yesus itu luar biasa loh saudara. Ya ini tadi, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangkit berjalanlah. Engkau yang setruk-setruk bangkit berjalanlah dalam nama Yesus Kristus.
ada Roh Kudus bekerja, ya berjalan, bangkit. Ini yang jantung ini bebas, 2 rebo. Ada sampai waktunya saudara, ya didoakan kan ya ADM. Tumpang tangan aja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lah, Jakarta, heran loh, orang bapak keluarga ikut, lah dokternya heran dicari-cari ini. Mana yang tersumbat? Sungguh ada, haleluya. Roh Kudus sudah bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia pulih total. Dia bersaksi. Anak saksiannya itu. Ya, itu terjadi kok. Loh ada lagi loh saudara. Ini malah enggak orang enggak. Ini terjadi di luar kota juga. Ketika itu kan ada satu orang masih muda juga tapi sudah berkeluarga kan. Oh, tadi ini sudah usianya cukup ya. Lebih tua dia dari saya tadi ini yang 90%. Tapi dia sembuh saudara. Waktu itu ya. Terus ada lagi kan saudara-saudara. Ini enggak di tempat bagaimana membuktikan bahwa dia itu bangkit. Nah, belum melihat percaya. Itu bukti. Kata-kata itu bukti. Kenapa? Karena firman-Nya ya dan amin. Kalau engkau percaya kepada Yesus, firman-Nya ya dan amin. Itu saudara. Jadi jangan sampai kalau ada orang yang datang ke DHDM, ya pelayanan sama DHDM kan pelayanan kesembuhan, kelepasan. Mereka mesti minta, tidak salah. Kan? Nah, saudara ketika itu ya, di luar kota saudara, ini ada yang melayani banyak. Di luar kota ada seorang, tidak tahu itu, entah itu mungkin tensinya naik, ya ada waktu dia ngambil kunci dan tidak bisa. Waktu ngambil kunci itu udah tidak bisa. Ya, segera dibawa saudara ke dokter dalam perjalanan. Dokter itu yang profesor ya. Ya dia di MRI, ya CT scan MRI apa itu. Ya ternyata ada pendarahan di otak. Waktu itu bilangnya 15 cc. Ya. Nah, itu nggak tahu mau dioperasi atau enggak, itu saya enggak ngerti lah ya. Tapi ada seperti itu. Di tengah jalan kan minta didoakan. Jadi 2 kali dia ke dokter itu saudara. Ya di tengah jalan mau dikontrol lagi itu saya doain dari jauh. Dari Semarang saya doain. Urapi dia. Orang tuanya mengurapi semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan ini tidak usah banyak-banyak. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Minyaknya harus dikuduskan dulu. Supaya Roh Kudus bekerja. Diurapi semua itu di mobil loh, diurapi semua. Selesai kan? MRI lagi ya, MRI ya 2. Itu udah saksi kok dia. Bapak MRI-nya udah tahu saya. Lah, dokter sana sampai ya enggak tahu bagaimana, terkejut, nangis atau apa gitu. Itu enggak ada pendarahannya sudah. Oh, itu langsung teleponnya, wah ya senangnya luar biasa itu orang tuanya. Mujizat sudah terjadi. Itu bukti saudara-saudara. Bapak Tuhan Yesus Kristus ya, yang berfirman, berbagailah orang yang tidak melihat namun percaya. Percaya. Terjadi bukti. Ya seperti itu ya. Lah gitu loh ya. Dikenake gitu loh saudara ya. Ini saudara-saudara, ini luar biasa dan banyak. Loh, itu pernah terjadi ya. DHDM itu yang bersaksi itu. Waktu didoakan itu ya diurapi. Ya, saya pakai minyak, sudah ada pengurapan, ada minyak yang sudah dikuduskan perintah Tuhan itu. Lah itu kakinya sakit, masih muda orangnya, perempuan. Lah kakinya sakit itu bilangnya diurapi itu suaranya bisa kretek sembuh ya. Haleluya. Lah itu pekerjaan siapa? Manusia lo ndak ada. Roh Kudus, ada apa menang, ada kuasa daripada dia.
Yang datang dari Tuhan Yesus Kristus saya beritahu. Wewenangnya terima terus, dijaga wewenang itu dengan baik. Jangan dipakai untuk yang tidak-tidak. Ya dipakai untuk yang baik, yang benar. Ya, jangan untuk menyakiti orang. Jangan untuk membuat, waduh, nanti kayak tenung apa segala gitu. Mau pendeta main tenung-tenungan. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa yang baik. Saya kalau ada orang yang ditenung itu loh, saudara ya. Untuk di rumah sakit itu kan ada begini. Kalau saya itu ya tenungnya diusir saja. Nggak usah dikembalikan kepada orang yang menung. Tapi ada pendeta hamba Tuhan yang dikembalikan. Ya nggak benar menurut saya. Nggak benar loh ya. Kita ingin semua orang diselamatkan Tuhan. Tuhan juga begitu kok. Kita mohon supaya Tuhan beri pencerahan. Roh Kudus beri pencerahan. Ya, kalau ada yang berbuat jahat, berbuat begitu, biar mereka juga terima Yesus oleh Roh Kudus. Hembus sana ya aja. Dihembusi. Nah ini saudara-saudara. Wah banyak lagi saudara ya. Wah banyak dan banyak. Sampai sekarang. Lewat Roh Kudus. Lewat Roh Kudus berembus. Dia seperti angin, seperti api. Loh, ada orang yang seperti ada hembusan angin, seperti ada gitu. Tapi ada orang seperti api ya, hangat bilangnya gitu. Loh, diurapi kok hangat saudara? Emangnya minyaknya hangat? Ada panasnya? Enggak ada kan? Minyak baby oil. Ya, nah, minyak yang ada minyak itu ya lain. Nah, ini kalau baby oil masa hangat? Ada panas sangat. Terjadi kok saudara-saudara. Mari saudara-saudara. Ya saya mau berdoa. Ya lewat minyak. Ya ada pakai saudara dalam mesti saya persiapan. Nah, saudara kalau ada minyak yang belum dikuduskan, saya mau kuduskan ya. Ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak-minyak yang tanpa alkohol. Sekarang aku hembuskan kuasa Tuhan Roh Kudus ini. Supaya menguduskan minyakmu. Sehingga Roh Kudus bekerja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah menjadi minyak yang baik. Rohmu yang bekerja Tuhan. Roh Kudus. Haleluya. Pakai saudara. Saudara butuh apa? Saudara butuh bukti. Ya dibuktikan aja. Percaya. Tuhan mengatakan percaya. Ya. Bersyukur menikmati tapi percaya. Itu bukti. Tuhan akan melakukan itu sebagai buktinya. Dan tadi sudah saya buktikan banyak. Baik secara Alkitab, baik secara pelayanan real. Sampai seperti ini. Hembusi Roh Kudus. Ada urapi ya? Urapkan. Oh engkau yang sakit. Apapun sakit. Tadi banyak sakit. Macam-macam sakit sekarang. Bahkan sampai dokter pun mengatakan wah sulit ini mustahil. Obat-obat yang canggih begini tapi ada Tuhan. Ada Roh Kudusnya yang menghembusi saudara. Lewat minyak yang sudah kau urapkan lewat Kudus itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus sekarang bekerja lebih jauh. Menjamah, melepaskan segala penyakit yang kau derita. Segala penyakitmu apapun yang kau pegang penyakitmu. Jamah, lepas, berhenti. Penyakitmu sembuh, 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 sembuh. Total sembuh. Pulih, pulih, pulih. Kau yang tidak berjalan. Bangkit dan berjalanlah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Luar biasa saudara-saudara. Terjadi. Punggungmu sakit disembuhkan. Kakimu sakit disembuhkan. Apamu yang sakit sembuh. Pulih total. Saya beritahu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lenyap. Tumor-tumor lenyap. Cancer lenyap. Sakit jantungmu bagus, jantungmu baik, paru-parumu bagus, levermu bagus, pankreasmu bagus, usus besar bagus, lambungmu bagus, mata bagus, pendengaran bagus, otaknya bagus, mulut bagus, mata bagus, penciumnya bagus, tangan bagus, kaki semua bagus. Oleh karena Roh Kudus yang berembus mengembusimu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhlah engkau, pulihlah engkau. Keluarga rumah tanggamu dibuat harmonis menjadi satu kembali. Caranya ajaib.
Pekerjaan ekonomi dibukakan jalan, ada pintu yang terbuka. Ketika pintu itu dibuka, tidak ada satu orang yang dapat menutup. Dan engkau diberkati luar biasa pekerjaan di tengah-tengah kesulitan ini. Luar biasa, saya beritahu luar biasa. Diberkatilah engkau, diberkati, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gerbang langit, bahkan saya katakan bendungan langit dibuka, dicurahkan kepadamu. Rumah tanggamu benar-benar menikmati berkat-berkat. Hidup rumah tangga, keluarga diberkati. Kesehatan diberkati. Pekerjaannya diberkati. Engkau tidak ada lagi ketakutan. Engkau sudah menjadi orang yang punya wewenang. Roh Kudus, tenaga dan kuasanya. Haleluya. Engkau diberkati luar biasa hidupmu. Oh, sebagai orang percaya, meskipun engkau belum menikmati, belum melihat, tetapi percaya. Itu akan terbukti. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang saya berikan saudara jawabannya. Saudara menjawab sendiri, renungkan. Kalau kita minta bukti, salahkah di hadapan Tuhan? Oh, Tuhan begitu pemurah. Tuhan begitu kasih kepada kita semua. Orang-orang yang berkata percaya kepada Dia sungguh-sungguh, setia dan taat kepada Dia sungguh-sungguh, Dia berikan bukti. Dan engkau meminta apa? Dia berikan bukti. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus hembuskan ini seperti udara yang mengalir, seperti api, tapi tidak menghanguskan, hangat menjamahmu. Engkau sembuh. Penyakitmu apa? Banyak sekali macam penyakit. Tuhan beri kesembuhan. Berbondong-bondong orang datang kepada Dia, Dia beri kesembuhan. Di ADM juga demikian, berbondong-bondong orang datang, Tuhan berikan kelegaan. Haleluya, puji Tuhan. Demi namanya Dia yang memberi wewenang kepada kita semua orang-orang yang beriman dan percaya kepada Dia. Meskipun kita tidak melihat, namun percaya, Dia beri bukti kepada saya dan saudara, karena firman-Nya ya dan amin berembus mengalir kepada kita semua. Kita nikmati. Puji Tuhan, wewenang dan kuasanya Dia, tenaganya Dia. Puji Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Soteria. Sampai berjumpa kembali dengan saya ya pada Rabu-Rabu yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terimalah. Amin.